Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kalian begitu semangat hari ini. Hari ini kita akan belajar apa? Digital Branding. Materi ruang lingkup digital Branding. Sebelumnya ya, Bapak coba apa namanya lihat kalian udah ini belum? Nyaman belum posisinya? Untuk apa namanya belajar hari ini? Coba dilihat ya. Nanti juga luruskan badannya, kemudian duduknya apakah sudah nyaman, kemudian apakah kalian juga penglihatannya ke monitor sudah aman, nyaman, sesuai itu. Aman semua? Boleh ketua kelompok atau ketua kelas bisa menyiapkan, kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk mengawali hari, Bapak nanti akan coba absen, tapi kalian jawabnya pakai perasaan kalian ya. Perasaan apa kalian senang, sedih, galau, dan sebagainya ya. Kalian harus jujur sama perasaan kalian seperti apa untuk hari ini. Nah, kalian coba lihat dulu, apakah di kolong kalian ada sampah? Ada apa ya, kertas-kertas atau mungkin sisa-sisa makanan yang perlu dibersihkan gitu, monggo bisa ditaruh di tempat sampah ya. Oke, Bapak mulai untuk absen kalian ya. Sudah siap? Ya. Agus Fajar. Gembira. Apa? Gembira. Gembira. Oke, Ahmad Firmansyah. Kenapa? Senang. 95% bahkan lebih kalian hari ini merasa senang. Mudah-mudahan yang masih sedih, kecewa atau mungkin lagi galau semuanya berubah nanti menjadi bahagia semua. Amin. Oke, sekarang Bapak mau coba terangkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu ruang lingkup digital Branding. Apa sih ruang lingkup digital branding itu? Kalian mungkin bertanya-tanya ya, kita tuh belajar apa sih Pak? Gitu kan. Nah, kalian nanti akan coba bawa paparkan ya terkait dengan apa itu ruang lingkup digital branding. Nanti kalau kalian nggak paham, nggak ngerti, kalian langsung bisa tanya ke Bapak. Oke, sudah siap? Siap. Silahkan dikeluarkan bukunya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang penting kalian bisa catat ya. Bisa catat di buku kalian masing-masing. Sudah disampul semua? Sudah. Good job. Oke, sekarang kita akan masuk untuk belajar digital branding ya. Jadi tujuan kita dalam belajar ini ya, kita akan mengetahui sama-sama ya. Yang pertama, kalian nanti bisa apa? Menganalisis pengertian dari digital branding. Yang kedua, memahami sejarah digital branding. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis digital branding. Oke, nah, Bapak akan melontarkan pertanyaan untuk kalian. Oke, ada 7 pertanyaan yang nantinya akan membawa kita sebenarnya apa sih digital branding itu? Gitu. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan identitas? Ada yang mau bantu jawab Bapak? Identitas itu apa sih? Oke, Kevin. Biodata. Biodata boleh. Identitas kan? Ada lagi yang lain? Informasi pribadi. Informasi pribadi karena kita punya identitas gitu. Terus apa lagi? Cerminan diri yang membedakan dari orang lain. Cerminan diri yang membedakan kita dengan orang lain karena kita sama orang itu beda ya. Jadi nggak sama. Jadi identitas itu adalah hal yang membedakan kita dengan orang lain. Apakah hanya orang?
yang punya identitas? Tidak. Siapa yang punya identitas? Produk. Produk juga punya. Terus apa lagi? Mampu. Apa lagi yang punya? Kan di sini ada tuh identitas ya. Hewan punya nggak identitas? Iya. Punya nama kan dia? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apakah setiap orang punya karakter atau ciri khas? Punya? Punya ya? Kalian punya ciri khas ya? Punya. Oh, dia nih yang mukanya. Ini dia, tadi ya. Coba kalian nanti bisa catat hal-hal pentingnya apa gitu ya. Jadi di sini Bapak mau tekankan bahwa digital itu diadaptasi dari teknologi digital, ya. Suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, ya kan? Tapi ya, secara sistem pengoperasiannya itu otomatis dengan sistem komputerisasi, gitu, ya. Dan formatnya dapat dibaca oleh komputer. Jadi itu adalah digital. Kalau branding, oke, kita lihat yang branding ya. Kalau branding, kalian bisa lihat di situ bahwa praktik pemasaran yang menciptakan nama, simbol, gitu kan, desain yang mudah diidentifikasi sebagai milik perusahaan. Oke, terus kemudian digital branding adalah apa? Proses membangun, membingkai brand secara online seperti dengan menggunakan logo, ya, logo digital yang pasti, website, aplikasi atau sosial media. Itu namanya digital Branding. Kalian semuanya bawa handphone kan? Nah, apa kalian punya internet? Punya, oke. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan digital branding secara kompleks, yang terlebih ruang lingkupnya, gitu. Sudah Bapak bisa next? Bisa ya? Oke. Terus kemudian ada yang namanya perbedaan digital branding dengan digital marketing. Oke, kita kan pernah lihat ya, atau pernah dengar, atau pernah apa ya, membaca gitu ya, digital branding, digital marketing gitu. Kalian lebih familiar digital branding atau marketing? Marketing gitu. Nah, tapi di situ ada perbedaannya. Kita bisa lihat di sini fokusnya digital branding apa? Membentuk citra sebuah brand. Nah, dalam misalnya produk ini pasti dia punya yang namanya brandnya, gitu. Berarti digital branding itu di situ membentuk citra. Tapi kalau digital marketing itu adalah promosi. Di sini harus dibedakan antara branding dan promosi, gitu. Kemudian harus apa kalau objeknya? Mempertahankan interest pelanggan. Interest itu apa sih? Ketertarikan, ya. Jadi digital branding itu mempertahankan ketertarikan pelanggan A untuk bisa tetap memakai produk tertentu. Itu namanya digital branding. Kalau digital marketing, dia mendapatkan atensi, baru mendapatkan atensi. Jadi ketika ada digital marketing, iklan dan sebagainya, dia baru menggait atensi untuk bisa memilih produk tersebut. Tapi kalau branding digitalnya itu sudah mulai mempertahankan untuk seseorang dapat memilih brand itu. Jadi harus lebih kuat. Lalu peningkatan loyalitas pelanggan itu juga objektivitasnya dari digital branding. Sama kalau yang di sini meningkatkan penjualan. Untuk strateginya, digital branding berlaku secara permanen. Jadi kalau misalnya kalian lihat merek ya, kan jarang ya merek itu atau logo itu berubah ya. Aku dari dulu gitu-gitu aja kan? Iya sih. Tapi kalau iklannya berubah-ubah kan? Nah, itu bedanya.
Berarti kalau si digital branding itu berlaku permanen, kalau digital marketing itu tergantung dengan faktor yang mau dilakukan atau iklan yang mau disampaikan ke masyarakat. Seperti ini paham ya? Jadi kita masuk ke logo nih, apakah misalnya sebuah produk itu kan punya logo, itu bersifat permanen atau mungkin kalau ada perubahan yang nggak terlalu drastis lah ya gitu, nggak terlalu yang mengubah besar-besaran karena mereka sudah punya brand. Tapi biasanya juga ada yang dirubah tapi perlu dengan konsekuensi yang besar. Ada iklan-iklan yang kayak, halo kita berubah loh brandnya dari ini jadi ini gitu kan. Tapi masih satu perusahaan, itu biasanya juga perlu effort lebih ketimbang untuk yang digital marketing. Next, nah ini sejarah perkembangan digital branding ya. Yang pertama kita bisa lihat secara garis besar ya, digital branding sama marketing itu berkaitan erat. Jadi dulu www ya, World Wide Web pada tahun 1991 ya. Ini pembentukan www ini ya, website yang kalian selama ini akses itu sangat berdampak besar sampai sekarang. Kalian kalau di rumah aksesnya apa? Yang kalian cari? Nonton YouTube? Oke, YouTube apa kalian, influencer mana yang kalian subscribe? Mr. Beast. Apa? Mereka cerita tentang apa? Kisah nyata seseorang diceritakan kembali. Dan itu menarik buat kalian. Oke, terus apa lagi? Oke, terus mukbang. Terus kalian tuh kayak suka gitu ya ngelihat orang tuh makan dengan lahap gitu ya. Oke. Itu juga bisa. Terus, nah di sini tahun 91 itu alat pencari itu akan nantinya akan melebar kemana-mana. Kita lihat di industri 4.0 atau 4.0. Di situ munculnya berbagai macam platform sosial media dengan berbagai macam kepentingan termasuk dengan pemasaran. Kalian punya sosial media apa lagi selain WhatsApp? Instagram, TikTok, Twitter. Oke, siapa yang ingin bertanya? Kita waktunya Q&A, questioner and answer. Siapa yang mau nanya terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Akan Bapak jawab. Halo? Sudah paham semua? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, yang di belakang. Ada nggak? Udah paham semua nih? Hah? Apa? Tadi tentang brand, tentang produk, tentang hal-hal yang kita bicarakan mengenai bagaimana sih membuat nama brand yang bagus gitu. Ada warna juga gitu. Kira-kira apa yang mau kalian tanyakan? Oke, Kevin. Apakah untuk membuat suatu logo itu harus ada seperti gambar tersebut? Apakah bisa cuma tulisan aja? Oke. Yang menjadi ciri khas buat produk itu stok. Oke. Jadi pertanyaan Kevin tuh kayak kalau tadi ya logo bisa cuman huruf-huruf aja ya atau nama aja atau hanya harus ada gambarnya. Tergantung. Kalau misalnya Nike malah dia cuman simbol, ya kan? Cuman checklist aja gitu, tapi as simple as that gitu loh. Simple kayak gitu cuman mendunia kan? Terus brand-brand yang simple lagi kayak apa? Contohnya, kalian tau Adidas? Ya, itu juga cuma titik-titik gitu kan? Dan itu juga kalau orang lihat itu, oh Adidas nih gitu.
Boleh, mau dia simbol, mau dia gambar, mau dia sama apa namanya kata-kata, itu dibolehkan kayak gitu. Selama memang dia karakternya kuat ya. Kalau orang lihat itu udah pasti nih membicarakan tentang brand itu gitu. Oke? Gitu. Kayak misalnya Aqua kan pasti ada tulisannya Aqua kan. Ya mungkin dia cuma gambar gunung aja kan, apa ini gitu kan. Jadi itu contoh yang gambar dan gunung. Yang lain ada lagi? Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang kita akan membagikan apa? Kelompok. Kalian coba duduk per kelompok masing-masing, nanti akan bagikan tugasnya terkait dengan ruang lingkup digital branding. Silakan. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oke, semuanya sudah dapat kertas ya? Bapak akan membagikan temanya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk temanya, jadi kalian untuk kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 kamu temanya adalah, silakan dicatat, peran digital branding. Kelompok 1, peran digital branding. Dalam pemasaran. Kelompok 2. Kelompok 1 dulu ya yang akan maju, yang lain nanti akan melihat dan menanyakan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang mengerti. Silakan kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan bagian peran digital branding dalam pemasaran, yaitu apa? Pengertiannya yaitu memperkenalkan brand kita ke konsumen secara luas di tengah ketatnya persaingan bisnis di era digital seperti saat ini. Lalu manfaatnya apa? Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness, dapat memperkenalkan atau menyebarkan merek kepada konsumen. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Dengan meningkatnya atau teraplikasinya merek, maka penjualan akan adil. Yang ketiga yaitu menjangkau konsumen lebih luas. Banyaknya para konsumen. Oh ya. Dengan adanya platform, maka konsumen lebih mudah menjangkau platform yang telah disediakan, sehingga untuk dikenal konsumen itu lebih mudah. Dan yang keempat dibaca oleh. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Dengan adanya platform maka kita dapat berinteraksi dengan konsumen secara langsung. Baik, itu dari hasil analisa saya dan kelompok-kelompok saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Oh iya, ada pertanyaan? terkait dengan peran apa tadi? Peran digital branding dalam pemasaran. Oke. Peran digital branding dalam pemasaran. Tadi untuk meningkatkan brand awareness. Terus apalagi tadi? Meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan. Ada yang ditanyakan nggak? Terkait dengan peran dari digital branding dalam pemasaran. Ada? Apa Karindia? Dari kelompok itu? Ada? Tidak ada? Louis? Oke, semuanya sudah maju, tepuk tangan buat semuanya. Kalian hebat-hebat sekali bisa mendiskusikan, kemudian mempresentasikan terkait dengan digital branding yang telah kalian dapat di kelompok kalian dan dibagikan ke kelompok yang lain. Terima kasih juga untuk para penanya yang antusias, kemudian juga kritis dalam mendiskusikan atau mempertanyakan terkait dengan digital branding yang presentasikan oleh kelompok lainnya. Bapak ingin mencoba nanti setelah kalian berefleksi ya, ingin menyimpulkan ya, atau mungkin sekarang aja terkait dengan pembelajaran kita hari ini, bahwa tadi ada beberapa yang mungkin terkait dengan pentingnya digital branding untuk sebuah produk gitu kan. Kemudian kelompok 2 terkait dengan sejarah digital branding di Indonesia, dan masih banyak lagi tadi ada yang terkait dengan produk-produk yang mungkin tenar hanya dengan gambar, hanya dengan tulisan, dan juga tadi peran iklan dalam penjualan ya, dalam memasarkan produk. Sebenarnya jawaban kalian sudah ini, nanti kalian berliterasi lagi. Tadi Bapak sedikit luruskan terkait dengan kenapa sih produk di Indonesia itu kayaknya tuh
susah ya untuk bersaing sama produk luar dan sebagainya. Ternyata sebenarnya produk Indonesia itu nggak kalah sebenarnya ya. Kualitas, kemudian mutunya gitu. Banyak produk-produk kita yang dilirik oleh orang luar. Kayak misalnya ada ya kerajinan di Banyuwangi itu sampai ekspor loh ke Eropa, ke Amerika gitu, ke Asia Timur dan sebagainya. Jadi itu kita tidak kalah. Saing yang kalah adalah mungkin terkait dengan cara pemasarannya. Makanya kalian nanti ya pengusaha-pengusaha hebat bisa untuk merebut pasar-pasar internasional ya, supaya mereka juga bisa menikmati produk-produk dari Indonesia, bukan hanya dari luar aja, atau mungkin produk-produk yang nggak dari Indonesia aja yang bisa kita beli gitu. Jadi tergantung dengan masyarakat yang harus cinta produk Indonesia. Silakan refleksi untuk hari ini. Anastasia dan Aziza, oke, boleh. Tasya dulu mungkin ya. Aziza, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit merefleksikan dari pembelajaran yang sudah dijelaskan dari tadi, yaitu saya dapat mengetahui perbedaan digital branding dan juga digital marketing dan juga pengertian-pengertiannya. Terus di sini saya jadi tahu makna-makna dan juga arti logo atau arti tagline atau slogan dari satu produk yang sudah sukses atau dikenal banyak orang. Terus juga saya merasa senang karena bisa berkomunikasi bersama teman-teman kelompok yang lebih dekat. Terus juga tentang pembelajaran hari ini. Terus saya juga bisa tahu cara-cara menentukan brand, tagline dan slogan. Oke, terima kasih Aziza tentang silakan Anastasia. Baik, saya akan memberi refleksi tentang pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran ini saya mendapatkan banyak ilmu tentang apa itu digital branding. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu digital branding, saya menjadi tahu. Dan sejarah-sejarahnya digital branding, dari digital branding dan makna-makna logo tagline dan slogannya. Terus dalam berkelompok itu bisa Menumbuhkan menumbuhkan rasa kerjasama, saling bekerjasama dengan kelompoknya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Anastasia. Oke, kita sudah di penghujung ya. Nanti kita akan lihat lanjut. Kita selanjutnya akan membuat logo secara online gitu. Jadi insya Allah akan memakai komputer. Sudah siap? Siap. Begitu Bapak akhiri ya pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa terkait dengan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga berkah ilmunya semuanya, dan juga kalian nanti pulang selamat sampai di tujuan. Silakan. Persiapan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Kita akhiri ya. Mohon maaf jika Bapak ada salah. Sampaikan salam Bapak ke orang tua kalian. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.